Hai, gue Faisal Gofur, founders dari Avicenna Co-working Space yang merupakan co-working space pertama di Jawa Barat. Avicenna Co-working Space merupakan brand yang bergerak di coffee industry, khususnya penyewaan tempat dan fasilitas roastery. So, selamat datang di Avi Channel. Di segmen Dose of Inspiration and Tips ini, kita akan ngebahas seputar soal kopi, perjalanan hidup, dan tentunya hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis. Gua Faisal. Once again, welcome to Do It. Nah, terus gimana? Ya mereka tuh ada korupsi di belakang aku. Mereka tuh nggak terbuka soal keuangan di bulan lalu, Bi. Kayak ada yang ditutup-tutupin gitu dari aku. Terus mereka juga ada penggelapan proyek. Berarti itu artinya mereka benar-benar main di belakang aku kan, Bi? Kami coba ngobrol dulu deh, Ki, sama mereka. Ya, tapi aku sakit hati, Bi. Senjata andalana eta teh. Non teh. Nya. Cerik teh ku si eta mah dijieun senjata andalan. Tapi kasih teman ke katipu. Allah. Ya aya, Mon. Dulu tuh boga panon teh. Hati-hati atuh temon. Ya, Min, maaf ya. Ku lepas beban fana ini. Sebenarnya dia tuh lagi nyari backingan, Bi. Dan kamu salah satunya. Iya Kak Bi, teman-teman staff juga banyak yang diajak ngobrol satu-satu. Nih ya, total investasi itu sekian juta. Sedangkan asetnya segitu. Sisanya kemana? Kamu bertanya-tanya nggak sih? Sisanya kemana? Hasilnya mana? Bahkan laporan tiap bulan pun Mami tuh nggak tahu. Ini bukan tentang sinopsis. Ini tentang sebuah tempat. Tempat yang menyimpan samudra keringat. Kita semua udah sama-sama tahu ya, kalau sinopsis bakalan cabut dari sini. Orang mah pokoknya teu ikhlas mun aron cabut di dieu. Ngan mun marane rek gawe di dieu ge teu naon sih. Ngan urang Farah jeung Rini mah bakal tetap ngausahakeun bahwa sinopsisnya bakal buka deui. Walau hati ini harus mati berkali-kali. Ti urang 20.000. Lo daya yuk, Pak. Ya sih mah karena jamu wae. Halo, balik lagi sama gue Faisal di Dose of Inspiration and Tips. Kali ini gue berada di Sinopsis Kreatif Space. Ini berada di Cimahi. Nah, kebetulan gue udah lama banget nih nggak ngobrol sama temen seperjuangan. Yeah. Karena gue ketemu itu mungkin kayak 1 tahun yang lalu gitu ya. Iya. Ya itu juga di salah satu kampus. Nah itu kita lagi nonton bareng filmnya. Nah perkenalkan nih bro gue, Fajri. Siap, siap, bro. Sehat bro? Sehat, Lagi alhamdulillah. sibuk apa nih kali ini? Sekarang lagi sibuk biasa ngumpulin komunitas-komunitas di Kota Cimahi. Is, mantap. Terus aja ngumpul di sini, apapun sih komunitasnya. Oke bro, kan gue ngeliat, ya gue sempet lah ngeliat aktivitas lo. Kayak gitu doyan lari ya? Iya. Lagi ada apa nih? Lari-lari terus? Enggak, memang dari kecil emang suka olahraga. Oke, ya. Belum pernah ngerokok sekalipun. Oke. Serius? Iya. Sekalipun Sampai baru- saat ini? Sampai saat ini. Karena emang Oh, suka. pantesan nih kalau nongkrong gitu lu nggak ngerokok nggak Enggak apa ya? ngerokok ya. Widih, mantap. Jadi si Fajri ini termasuk kalau menurut gua kayak apa ya? Buat gua kayak lu passionate banget sama si kopi. Cuma yang gue bingung adalah lu lebih baik dipanggil barista, Ya. founder, atau aktivis. Wow. Karena kan lu semangat tuh kayak pengen ngebangkitin komunitas gitu-gitu kan. Ya, apa ya? Kalau boleh apa ya? Kalau boleh bilang gitu ya. Lu lebih pengen ke dikenal apa? sebagai apa nih? Lebih ke aktivis sebenarnya sih. Is. Sebenarnya gitu ya. Karena memang sebetulnya Ah? coffee shop ini hanya sebagai interface aja gitu. Oh, sebagai media. Sebagai media doang Oke, gitu. ah, Jadi ah. pada
goalsnya tetap harus ada karya di sini tuh gitu. Oke, Iya. sebagai aktivis. Nah, ini menarik nih menurut gua. Apa yang lo apa ya menurut gua apa yang buat lo apa yang menjadi trigger lo sehingga lo ngerasa kayak oh gue pengen apa ya menjadi aktivis atau Sebenarnya berangkat dari keresahan sih sebenarnya. oke Kenapa buat ruang ini? Karena berangkat dari keresahan sepertinya. oke Jadi banyak banget orang-orang tuh punya karya Ah, secara personal gitu, Iya, tapi dia susah untuk mengaplikasikannya secara ya kan tapi kan padahal ruangnya banyak bro sekarang bro. Kita punya podcast, kita punya YouTube, ya kan, sosial media, ya you name it lah, ada Instagram atau apapun. Tapi masih ada bro. ada analoginya gini, kalau kata orang-orang literasi, Ah. orang-orang yang suka baca buku, Ah. kalau dia baca buku tidak apa ya, tidak Oh, cium aromanya. mencium aroma atasnya udah. Kayaknya iya. Kan karena kita di wilayah situ sih, di kebanyakan sama orang-orang seniman, Oh, iya. jadi punya idealisnya sendiri-sendiri gitu. Iya, mungkin menurut gue kayak apa ya kesenangannya mereka kan mungkin kayak jadi akhirnya terbentuk seperti itu kali ya. Iya. Dan gini bro, kita akan cerita dong dikit soal si sinopsis kreatif. Iya. Awalnya dari mana, kok bisa kecetus lu bikin sinopsis kreatif ini? Awalnya kita kan di Bandung nih awalnya ya. Di Bandung di daerah Buah Batu. Kebetulan pertama banget sih Fajri gitu. Oke. Saya ngumpulin beberapa teman saya. Ah. Terus ngobrol-ngobrol karena dulu ada tempat kosong gitu. Aku coba ngobrol sama teman-teman, Iya. bikin sederhana sih. Ah. Pengen bikin apa kedai kopi tapi ya nongkrong gitu doang awalnya. Oh iya. Gitu doang. Oke. Pada Terus akhirnya seiring berjalannya waktu tuh aku tuh pinjem sound gitulah karena pengen Oke. banget musik. Iya. Sound akhirnya menjadi tempat ngumpul di Sinopsis tuh. Oh, di daerah. Di daerah Buah Batu tuh. Oke. Terus? Udah orang-orang tuh pada main musik kayak gitu. Terus tiba-tiba rame, Bro. Set. Justru rame jadi mikir gitu. Kalau sepi ya udah sepi gitu, bangkar gitu. Justru rame jadi mikir gitu. Wah, ternyata perlu ini ruang ini. Setelah itu aku coba belajar gitu ya, bukan riset sih, belajar gimana caranya ini tuh tetap harus lanjut si ruang ini tuh gitu. Oke. Akhirnya ya Iya. berjalan sampai ada di Sinopsis. Sampai ada di sini ya. Di Jadi Sinai. perjalanan lu kayaknya cukup panjang juga bro ya. Panjang, hampir 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Berarti kalau dari umur brand 2 tahun? Di umur brand 2 tahun. Widih, mantep banget. Nah ini makanya nih kawakan banget nih di Bandung nih. Bandung dan Cimahi ini udah bapaknya udah kawakan banget nih. Oke bro, kita kan ngobrol soal si apa ya yang unik dari si sinopsis ini. Ya gue berawal dari apa value yang membedakan sinopsis dengan tempat lain. Kalau yang membedakan itu yang tadi yang aku bilang gitu. Kalau aku tuh bener-bener inklusif. Siapapun orangnya yang mau berkarya bisa di sini. Oh, jadi lu mau ngewadahin? Iya, mewadahi. Kayak tadi aku ngobrol kan di sana kan kontes cupang, poker. Itu juga sebenarnya industri kreatif yang sebetulnya harus kita rangkul juga gitu. Iya, Kalau iya, musik tuh udah biasa, bahkan udahlah gitu udah oke gitu ya. Udah matang, Iya, udah mature matang, juga industrinya iya. kan. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh sisi lain industri kreatif yang harus kita rangkul dulu gitu. Oh. Bukan rangkul sih, diwadahi. gitu. Diwadahin. Iya. Lo ada batasan? Maksudnya Maksudnya industri kreatif apa yang mungkin nggak bisa masuk? Kan industri kreatif kan banyak banget tuh. Apa semua orang yang ngerasa kayak, gue pengen bikin karya, cuma gue nggak ada tempatnya, tinggal lari ke lu gitu. Apapun nggak ada itu. batasan apapun itu yang berkaitannya dengan kreativitas boleh sih. Karena gue berat dong bawa nama kreatif gitu. Oke, kreatif Sebenarnya space, ya. gitu kalau bukan bawa nama kreatif terus jualan kopi doang, ya udah aja jangan gitu. Kayak ngejual nama kreatifnya aja gitu. Padahal di saat tidak langsung aku harus terus aja bikin gitu. Dan gue ada yang unik sih sebenarnya, lo apa ya, lo reopening si sinopsis ini dengan film ya? Dengan Salah? film, dengan Iya. film. Itu bisa ceritain nggak? Itu si filmnya itu berangkat keras apa dari mana dan apa ya
Apakah itu sebagai wadah lu buat memperkenalkan brand lu atau gimana? Ya itu lebih ke apa ya? Judul film kita kan kapan kita sepaham sih. Nah, berangkat dari judul tuh yang dimaksud dengan kapan kita sepaham tuh lebih ke bahwasanya tidak ada yang bisa sepaham gitu. Oke. Justru dengan itulah timbul kreativitas gitu. Oh iya. Kalau sepaham semua kayaknya juga nggak ada kreativitas gitu. Nggak ada. Justru perbedaannya tuh bro. Ya udah kiamat aja langsung gitu. Jadi di situ berangkat dari situ. Nah kebetulan juga buka di Cimahi, artinya launchingnya bareng dengan film sih. Oke, dan itu juga ada food trucknya ya? Ada food trucknya. Food trucknya biasanya beredar di mana aja nih? Food truck terakhir kita di Jalan Homan Asia Afrika di pinggir hotel Safai Homan di pinggir banget. Itu yang lurus lagi ke Masjid Agung kan? Iya dekat banget ya. Di situ. Cuma udah 2-3 bulan berarti udah lagi off ya? Lagi off. Iya, gara-gara Tutup. pandemi. Weh, kelar lah cepat. Iya. Gara-gara pandemi gini. Gara-gara pandemi. Nah, bro, dari value proposition itu kita akan ngobrolin soal segmen. Nah, apa yang lu lihat dari ngebangun si Synopsis Creative Space ini, segmen customer lu itu seperti apa sih? Seluruhnya, bro. Oh, serius lu? Iya. Aku pagi-pagi ada senam ibu-ibu. Wah, Iya. serius? Iya. Waduh. Ada. Karena ya beliau juga perlu ada gitu. Poker juga kebanyakannya ayah-ayah juga yang main. Bokap-bokap juga ya? Iya. Sebenarnya gitu. Bener-bener all aja Kalau gitu. yang paling muda? Paling muda SMP. SMP. Itu bikin apa? Dia suka bikin podcast di sini atau misalkan ada kelas. Aku juga kan buka kelas politik. Ada kelas menulis, buka kelas musik kayak Lu gitu. background lu apa sih, bro? Ilmu politik. Iya. Oh, jadi lu bikin kelas-kelas kayak gitu juga di sini? Iya, karena yang tadi yang aku bilang tadi kan harus ada edukasinya. Jadi bukan tentang jualan doang. Ada minumnya lah ya. Iya. Buat lo bikin ini. Nah, bro, kalau untuk lo kayak ya kan dari keunikan lo itu menyampaikan ke customer lo, gimana cara perjalanan cara lo buat nyampein value lo ke customer lo? Lebih ke kebetulan kan gue ke Cimahi itu nol banget, nggak tahu apa-apa. Oh gitu. Nol. Nggak tahu, bener-bener nggak tahu wilayah Cimahi itu kayak gimana. Marketnya gimana? Nggak tahu bener-bener. Iya. Selama setahun ini di Cimahi, lebih ke hubungan emosional. Gue datengin semua coffee shop supaya bisa ngobrol sama teman-teman. Oh gitu. Datengin semua supaya bikin, maksudnya kalau semakin kita gabung kolaborasi, semakin kuat industrinya gitu. Iya. Kalau menganggap diri kita kompetitor ya Gitu pada aja akhirnya sih. saling menjatuhkan pada akhirnya gitu. Dari situlah ngebangun circle to circle, akhirnya kenal orang-orang musik, komunitas apapun kenal. Lewat hubungan emosional sebenarnya sih. Oke. Lebih Dan dari itu menurut enggak. lo di Cimahi sendiri khususnya tipe customer-nya seperti apa? Berbicara Cimahi ya, karena Cimahi itu kan secara geografis itu kan terlalu dekat ke Bandung sebetulnya kan. Pada akhirnya ada beberapa customer yang kesini itu cuma sebulan sekali gitu, karena dari ke Bandung gitu. Iya. Ada juga yang benar-benar, terutama sih orang-orang yang idealismenya tinggi gitu ya, dia sering kesini karena ngerasa dia kalau kita tinggal di kota Cimahi ya kita kembangin kotanya gitu. Oke. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu ya. Terus Karena kalau behaviornya, maksud gue kan tipikalnya ini Cimahi ini kayak gue ngeliat kayak daerah pemerintahan gitu kan, bro. Apa bisa Aku bilang nggak tahu gitu? sih, mayoritas katanya memang angkanya nggak tahu, mayoritas memang wilayah tentara. Jadi kalau misalkan Indonesia diserang, Cimahi yang hancur duluan. Diajar dulu. Nah, lu ada dan lu kan pernah buka juga yang di Buah Batu ya. Ada perbedaan khusus nggak sih, bro? Lu menyikapi customer, lu ngelihat tingkah laku customer, marketnya gitu, ada yang Beda. unik gak sih? Yang bedanya apa nih, bro? Yang bedanya lebih ke apa ya? Lebih ke kalau aku tuh bikin konsep sendiri ya. Ada circle 1, circle 2, circle 3. Oke. Nah, di yang kesini tuh sekarang tuh baru circle 2 ke 3 lah. Kan satunya semua ke Bandung. Kalau di
sinopsis di sana hampir semuanya orang-orang Bobat itu tahu gitu. Iya. Ke sana gitu. Kadang juga di mana-mana pada ke sana gitu. Karena jauhnya hampir 400%. Wow. Serius? Secara pendapatan maksudnya. Tapi secara behavior yang membedakan, benar-benar yang membedakan selain dari circle itu apa lagi bro? Apakah orang bisa dikatakan ya, tanpa merendahkan budaya maksudnya gue, apakah sudah di Bandung itu sudah terbiasa dengan budaya ngopi, nongkrong? Apakah Cimahi masih belum? Apa sih yang bedain gitu? Oh, sama. Oh sama. Sama. Culture-nya sama bro ya? Nongkrong sama banget. Karena memang tadi aku bilang gitu, karena secara geografis kan deket. Cuma ya yang gue senang tuh si teman-teman Cimahi itu bilang makasih katanya udah ada sinopsis di sini karena kita tuh perlu ruang katanya gitu-gitu. Jadi nggak usah lagi ke Bandung gitu. Jadi ada di sini gitu ya. Tapi ya di Capnya di tempat event, bukan tempat kopi. Ya kan creative space. Iya, kan? Dan balik lagi kan misi lu adalah Iya. untuk ngewadahin komunitas kreatif gitu kan. Iya. Udah minum dulu bro. Nah bro, kalau misalkan dari kan lo juga ada food trucknya ya? Ada food trucknya. Nah, itu yang lu dapet customer yang ke food truck lu tuh akan berbeda juga nggak sih bro? Karena ini menarik banget sih. Gue belum pernah ngebahas juga soal si food truck, apalagi kayak di Bandung itu behaviornya akan seperti apa? Gue nggak kurang tahu juga sih. Kalau food truck sih lebih ke campaign sebenarnya sih. Oh, campaign. Campaign yang tadi si kapan kita spamnya itu gitu. Oke. Cuma memang berangkat dari situ tapi lumayan juga lah ada. Tapi memang karena kita di Asia Afrika kebanyakannya orang yang datang tuh orang-orang luar. Ya pendatangnya. Pendatang gitu. Oh, yang lagi liburan, pas itu lo gitu. ramai banget ya gitu. Iya. Oh. Gitu. Nah bro, tadi kan kita udah bahas di value proposition, lu udah jelasin gimana caranya lu deketin si customer lu. Wadah atau channel apa sih bro yang lu manfaatin buat ngewujudin itu semua? Sekarang lebih di Instagram sih. Instagram. Mas Instagram. Sempet jalan podcast di YouTube. Cuma udah lagi vakum Lagi dulu. enggak, 2021 mau mulai lagi. Wis. Sekarang lagi coba ngerancang ada sekitar 60 event ya buat di 2021 tuh. Oh serius lu? Iya. Iya, jadi lagi di plot nih tangannya ini. Terutama di hari-hari besar sih. Di hari-hari besar sama kayak misalkan Hari Kartini kayak gitu, yang orang-orang yang orang-orang enggak kita lakuin. Gitu. Tapi menarik sih menurut gua, kan mayoritas itu kan Instagram itu kan yang ngebuka kan anak-anak muda ya. Sedangkan lu bilang babe-babe dan ibu-ibu juga kesini gitu. Iya. Gue pikir lu akan mainin kayak Facebook, Twitter gitu. Twitter enggak. Itu yang tadi aku bilang, aku keliling. Kayak G contohnya. Fajri kesini, aku ngekos di rumah Bu RT. Kenapa di rumah Bu RT? Supaya izin juga bisa aman gitu. kayak dulu Bung Karno ke Ibu Inggit jadi asik gitu. Gue pikir kayak pengen gebet anaknya. Enggak. Supaya ini aman. Kayak gitu-gitu gitu saudara. Kemarin juga ada apa Ikatan Guru Cimahi lah gitu. Aku juga lupa lagi singkatannya apa ya. Iya. Ngobrol di sini. Ikatan, dia udah bilang nanti Mas Fajri katanya perpisahan anak-anak di sini ya siap Bu. Bulan Juni siap plot tanggalnya gini-gini gitu doang. Jadi memang bener-bener ada lapangannya juga gerak. Datang-datang ke sekolah-sekolah. Bro, lu nggak capek bro? Fun sih. Oke. Karena lu ngewadahin lo bro. Ngewadahin, ya kalau bilang capek gitu. Tapi yang tadi karena memang basic kan seneng bersosial gitu. Akhirnya justru ketemu orang banyak tuh jadi seneng gitu. Buat lu belajar, buat kita belajar juga bro. Pikir-pikiran. Jadi kalau tiap harinya nih kalau gua di sini tuh pasti pindah-pindah meja dan ketemu orang. Oke. Kerjanya kayak gitu terus. Lu muter-muter aja gitu ya. Muter ketemu ini. Boleh tahu nggak menurut lu yang bener-bener apa ya, customer, nggak usah sebut nama, customer yang menurut lu bener-bener menarik buat lu? Yang menarik ya. Maksudnya menarik dalam arti ya dari pola pikirnya, dari apa yang dia obrolin ke lu. Ada bro, ada banget. Apa tuh? Bertolak belakang banget dengan pemikiran gua. Apa tuh?
Dan bisa lo ambil contoh nggak? Bisa lo ceritain nggak obrolan itu salah satunya apa? Gini, ini tuh sebenarnya kayak gini Kang katanya. Harusnya kayak gini. Lagi bahas apa? Lagi bahas tentang, wah berat tapi aku malu gini ngomongnya. Iya, nggak apa-apa. Santai. Ngebahas ideologi dulu Oh, gitu. iya. Ngebahas ideologi kayak gitu. Sebenarnya nggak masuk gitu ke pola pikir Fajri gitu ya. Tapi mau nggak mau aku harus melebur gitu. Iya. Aku melebur coba ikutin gitu, ikutin. Pada akhirnya sama-sama ngerti gitu. Bahwasanya bukan itu gitu. Bahwasanya yang baik itu yang kita lakuin gitu. Iya. Oh, sampai ada kayak gitu. Lo bahas ideologi. Cimahi, iya. Makanya aku di situ berkesimpulan untuk ada kelas ilmu politik. Berarti ada pasarnya gitu. Oke. Dan di kelas lu itu apa yang lo ajarkan? Kalau ilmu politik kan sama berbicaranya kelas Yang atau kelas ilmu politik itu? ilmu politik. Kalau ilmu politik kan ada ilmu politik, ada politik praktis. Nah, stigma orang-orang bahwasanya politik itu nggak baik itu karena politik praktis, orang yang menjalankannya gitu. Makanya orang-orang yang kuliah di ilmu politik tuh mungkin juga merasa sedih juga kalau dibilang politik itu kotor gitu. Pada dasarnya kan mulia kan kalau secara ilmu gitu. Aku share secara ilmunya aja. Oke. Nah, tapi ya secara ilmu baru kita aplikatifin. Jadi mungkin 2 bulan sekali kita aplikatifin program sosial apa nih yang ada dan itu kaitannya berjalan dengan sampai saat ini. berjalan ke sana. Besok tuh aku mau ketemu anak-anak Unjani, manajemen sama anak FISIP mau ngobrol tentang itu juga. Jadi ada efek buat masyarakatnya. Berarti kalau kelas itu entar dulu, maksud gua kayak kayak lu ngajar di kelas gitu. Kayak dosen ngajar di kelas pakai papan tulis. Enggak. Kita buka buku ini gitu. Enggak. Tapi kita ngumpul gitu, terus ngobrol-ngobrol, tapi memang harus ada yang bimbing kan, yang udah ngerti gitu. Ada ngobrol-ngobrol. Karena ya mereka bilang sih kalau belajar di kelas terlalu kaku katanya. Karena terlalu teoritis gitu. Kalau Fajri di sini sih langsung aplikatif atau aplikatif. Keren juga lu. Kayak gitu. Bukan sembarangan orang nih, kali ini gua ngobrol nih. Terus juga udah sempet jalan, cuma kemarin vakum gara-gara si pandemi ini. Lagi mau jalan lagi tuh bedah buku, bro. Misalkan ada buku tentang ekonomi misalkan. Nanti aku memanggil ahli ekonominya dong. Nanti ngobrol bedah buku ini. Bacanya itu keliling. Keliling baca. Nanti bahas. Dia bedah. Wah, Kayak gitu-gitu. Malam puisi juga bikin acara di sini. Malam puisi. Kayak gitu-gitulah. Wah, keren sih, Bro. Karena ya semakin kesini kan panggungnya udah beda gitu kalau menurut gue, Bro ya. Kayak hal-hal yang patut diapresiasi kayak gitu tuh lingkupnya kayak udah nggak kebuka dengan kayak dulu lah gitu. Kalau dulu kan mungkin ada kebuka. Kalau sekarang tuh ya lebih ke arah sorry kata kayak alay gitu lah. Kalau yang di TV ataupun di YouTube yang mereka tampilkan lebih alay kayak gitu kan. Makanya mungkin kayak kita gini-gini aja. Penduduk kita kayak gini-gini aja nih masyarakat kita. Sebenarnya sih dalam bentuk usaha ya. Gue nggak tahu juga ini ada impact yang baik terhadap orang-orang atau nggak tahu juga gitu. Yang penting gue berusaha gitu mengedukasi gitu orang-orang. Bukan gue yang mengedukasi karena gue yang ngasih ruang aja gitu. Jadi yang memfasilitasi aja gitu. Kayak misalkan program yang menarik nih, aku seneng banget. Ada program itu Pasaria. Pasaria tuh aku tuh ngumpulin UMKM di kota Cimahi dan Bandung juga sebenarnya sih ikut juga. Itu tuh UMKM di bidang fashion. Nah, di sini ada beberapa UMKM gratis nggak bayar. Dan jualan di sini. Ngetarik gimana? Lo ngemicu trafficnya itu kayak gimana, Bro? Cuma konten-konten doang. Konten-konten doang di Instagram. Justru karena memang hubungan emosional tadi sama si calon kolaborasi itu, akhirnya dia bawa teman-temannya banyak gitu. Jadi ngaruh juga sih dari ngobrol awal juga ngaruh sebenarnya sih. Lu bikin pasar kopi dong di sini. Wah menarik ya. Festival kopi dong, karena Festival kopi ya. Ya Bandung kayaknya gue belum pernah lihat ada festival kopi yang udah doing kayak gitu Surabaya.
dia jalan kunjungan waktu itu sempat bikin anak-anaknya ngopi. Kalau nggak salah ya, dia bikin sepanjang jalan itu dia ngundang semua coffee shop yang ada di itu. Iya. Oh iya, menarik ya. Iya, kayak yang lu kumpulin di sini gitu kan anak-anak kopi di Cimahi gitu. Iya. Nanti kita bisa silaturahmi atau apa. Iya. Kayaknya itu Oke. oke banget sih tuh. Nah kayak gitu-gitu aku seneng tuh, karena melibatkan orang lain gitu. Iya. Nggak sendiri gitu. Nggak single fighter juga bro. Iya. Nah bro, jadi di bisnis kanvas model itu tadi kan gue udah jelasin sisi bagian sebelah kanannya. Nah kita beralih ke sisi bagian sebelah kirinya. Itu lebih banyak melibatkan internal. Nah menurut lo di Synopsis Creative Space ini key partnersnya itu apa? Kunci dari dari partners itu apa? Sampai lo bisa membuat si Synopsis ini sekuat ini. Sebenarnya sih memang pernah ngobrol juga sama teman-teman gitu, kuncinya saling ngerti sih. Oke. Saling ngerti karena memang kita juga beda-beda background ya. Ada 4 orang ya. Kalau Fajri benar-benar di lapangan gitu yang mengoperasikan seluruhnya di sini gitu. Dari A sampai Z gitu ya. Ada bagian keuangan juga gitu. Ada konten juga. Ada juga yang di konten dua. Oke. Konten 2 keuangan sama Fajri yang mengoperasionalkan. Lebih ke ini sih, lebih ke saling ngerti aja sebenarnya. Saling ngerti. Oke. Karena ego tuh pasti ada gitu. Jadi kalau mereka lagi pada ego ya Fajri nurunin, kalau aku lagi ego ya mereka yang nurunin. Oke. Sesimpel itu sebenarnya sih. Pasti ada sama ya kalau ngobrol-ngobrol kencang juga sering juga, tapi justru karena itu gitu. Cuma gini jadi sebenarnya kayak tahun kemarin tuh gue interest banget gitu sama kalian sama Synopsis Creative Space ini. Masih Synopsis Kreatif waktu itu ya. Nah, gue sangat interest banget karena menurut gue kayak apa yang lo lakuin ini lebih dari beberapa coffee shop lain gitu ya. Dan ini tergolong, kalau gue bahasanya kayak, ini kayaknya tergolong blue ocean gitu loh. Jadi kayak lo kapal yang lo di samudera nggak ngerti kemana. Kalau orang lain bacanya ya, akan seperti itu. Nah, yang ngebuat kalian itu saling memahami itu kan pasti ada satu hal yang kalian mikir satu titik itu bareng. Kalau boleh tahu apa tuh? Bisa lu share nggak? Satu titik tuh bareng. Kayak visi kalian itu kan pasti kan, gue mau buat ini walaupun karakternya beda-beda, cuma kalau udah inget itu kan, gue balik ke itu. Ibarat kata kalau di kapal, oke, kita berlayar di samudra, cuma kayak apanya sih yang kayak atasnya itulah. Ya, ngerti. Itu kan bisa kita gerakin, bisa kita kontrol. kembali lagi ke ruang tadi kan ya. Ini kan ruang kreatif gitu ya. Nah, kita tuh tujuannya sebenarnya sih kalau misalkan menciptakan produk di sini apapun gitu. Jadi itulah visi kita tuh itu sebenarnya gitu. Misalkan di sini ada orang-orang yang sering latihan musik di sini. Aku fasilitasi gitu. Terus tiba-tiba dia karena dia sering latihan di sini jadi artis gitu. Oke. Wah, aku tuh kebanggaan banget meskipun nggak bawa kita juga nggak apa-apa gitu. Jadi kayak gitu-gitu gitu karena menjadi pengantar gitu. Oke. Tapi kan itu kan baru lu, dan kan lu kan itu kan punya partner lu yang lain. Nah, gimana caranya lu menemukan bukan pion ya, puzzle lu sampai jadi satu gambar yang menarik gitu. Lu nemuin teman-teman lu ini sampai jadi sinopsis sampai sekarang ini. Oh iya. Itu cara lu gimana sih? Ngumpulin ya 4 orang ini beda-beda circle sebenarnya sih. Beda circle. Ya kalau ini beda-beda circle berarti artinya kalau gua bikin ruang kreatif bakal langsung banyak masanya gitu. Gitu doang. Makanya bias aku ambil si Alif sama si Ibni gitu. Itu beda circle semua gitu. Pada akhirnya cepet lebih ke beda circle aja sebenarnya gitu. Benang merah di pemikiran kalian apa? Kalian pernah nanya gitu nggak? Kok kita kayak bareng-bareng gini? Terus karena kan lu saling mahamin itu pasti kayak ada reason kalau menurut gue ya bro. Iya. Nah benang merahnya tuh apa sih? Karena benang merahnya ya. Iya. Pemikiran lu pada gitu bisa connect, ibarat kata kayak gitu kan itu menarik banget bro, menurut gua. Dan itu yang paling susah sebenarnya di bisnis. Oh iya. Gua nggak mikirin sampai ke sana serius. Iya. Karena sebenarnya bro, itu menurut gua kayak yang paling susah dan juga apalagi konsep lu itu
masih terbilang ya blue ocean, masih belum ada pakemnya. Kata ya kalau lu buka buka SPBU udah ada alurnya. Iya. Nah, cuma kalau lu bikin ya Sinopsis Creative House dengan media kopi, kopi itu sebagai media buat lu ngewadahin orang-orang pengen berkreasi gitu. Itu menurut gue kayak masing-masing dari lu pada kayak ada kayak kesenangan bareng gitu sih. Sebenarnya gini sih, sebenarnya sih memang hampir 70% lah kalau di angka itu diserahin ke Fajri gitu untuk membuat si ini gimana tuh gitu. Paling kalau Alif lebih ke input, gini gini doang gitu. Nah, aku aplikasiin tapi atas rembukan bareng gitu. Gitu-gitu aja kalau misalkan ini. Jadi apa ide dari mereka tuh aku aplikasiin. Gitu tuh udah pasti oke gitu. Udah saling percaya pada akhirnya gitu. Jadi kalau misalkan ini aktif tempat ini ya oke. Tapi ya nggak dangdutan juga gitu. Sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya. Iya. Nah, dari key partner kita beralih ke key activities yang menjadi kunci aktivitas Sinopsis ini bisa berkembang sebegini rupanya. Itu apa sih, Bro? Aktivitas apa yang lo lakuin selain dari lo menyediakan ruang buat orang-orang berkreasi, itu apa lagi? Ini sih karena kita ada di pinggir-pinggir ada space kan. Ada space. Ini kan ada lagi dibangun consignment store, ada cuci sepatu, vape store. Ada juga detailing motor. Ada lagi dibangun studio musik gitu, kayak gitu-gitu. Nah, kenapa Fajri milih brand-brand tersebut? Karena ya mereka beda ruang sama kita gitu. Padahal dia bawa masanya sendiri-sendiri gitu. Kenapa lu memilih buat bikin hal seperti itu? Karena beda tuh indah sebenarnya sih. Sebenarnya ini awalnya kan ini kalau penuh, ini kan ada 20 counter pinggir-pinggirnya. Ini bisa langsung penuh. Gitu. Tapi kalau makanan semua kan nggak saling pada akhirnya. Makanya mau ada kantor, jadi saling pada akhirnya makanan cukup 4 kios aja cukup gitu. Jadi saling gitu. Jadi sebenarnya ada hal yang menarik, jadi gue beberapa ada yang gue pelajarin gitu. Salah satunya placemaking. Nah, menurut gue kalau lu mencoba buat menggerakkan satu wilayah ini, kayaknya itu kaitannya sama placemaking. Contoh yang udah jadi kayak M-Block. Oh iya dia. Nah, cuma yang menariknya adalah lu harus lu harus cari syarat utama dari placemaking adalah berangkat dari grassroots. Iya. Dan DNA grassroots lu ini. Sama halnya ketika tadi gue nanya sinopsis masih kayak lu berempat itu ada benang merah DNA yang bareng gitu. Karakter udah pasti beda lah. Udah beda. Karakter udah pasti beda lah. Ya, cuma ya yang kerennya dari berempat ini tuh semuanya ya saling isi dan kalau misalkan Fajri oke ya lakuin gitu. Ya. Jadi ruhnya ada di Fajri sebenarnya gitu. Gitu. Dan yang tadi key activities tadi selain lu mengajak brand-brand untuk involve di wilayah ini, apalagi aktivitas apa nih? Tadi gue dengar kayak lu CSR ya, CSR atau apa tuh? Apa tuh? Bantuan apa atau lu bikin apa gitu di luar? Yang tadi yang lu bilang? Yang mana tuh? Tadi kan lu bilang kayak yang lu kan bikin kelas nih, yang politik. Nah, lu implement keluar. Nah, itu bentuknya kayak gimana? Lebih gini, politik kayak sosial gitu lah, misalkan social movement gitu ya. Social movement misalkan pengabdian terhadap masyarakat, kayak gitu-gitu. Yang misalkan, udah pernah lu buat apa aja? Paling yang pernah belum dibuat tapi mau sekarang mau aplikasiin. Sekarang tuh mau bikin karena wilayah ini kan mau di mural nih. Oh, semuanya nih. Mau di mural, nanti aku ada orang yang ahlinya gitu ya, nge-sketsa gitu, nanti yang warnanya tuh anak-anak yang suka gambar gitu loh. Di sini tuh semuanya gitu. Kayak gitu-gitu kan mereka juga kan perlu gitu. Pengaplikasian hobinya gitu. Kayak gitu-gitu. Dan lu ada requirement buat anak-anak yang ngelukisin gitu, dari mana, SD apa atau apa gitu? Atau ada, dari yang tadi kan aku udah ngobrol sama guru. Guru. Jadi
jalurnya udah jelas gitu. Iya. Udah mapping sebenarnya. Oh, Ke sini gitu. menarik Terus banget. juga waktu juga pengen udah ada di konsep cuma gara-gara sekolahnya nggak sekolah gitu ya. Cuma nggak sekolah gimana tuh? Sekolahnya kayak nggak sekolah Lagi aja libur. gitu. Iya kan kalau di rumah kan kayak, lagi di iya, main ya. sekolah Iya, tapi nggak sekolah gitu. Ah. Aku tuh pengen mengedukasi anak-anak sekolah SMA tentang kopi sampai sih. Oh, Pengen bikin, idealnya pengen bikin eskul kopi ya gitu. sekolah kopi. Di setiap sekolah tuh gitu. Oke. Iya kan, iya kan kopi kayak gitu kan enak gitu, sehat gitu. Kayak gitu-gitu. Benar. Udah ada di konsep makanya udah. Jadi setiap hari Sabtu itu kan mereka ada school nih misalkan. Nanti kita datang brewing bareng gitu, ngejelasin kopi itu kayak gimana gitu. Gitu-gitu. Lu kayaknya cocok deh ngobrol ada sama teman gua. Oh, iya. Jadi teman gue itu dia mau bikin satu apa ya, bisa dibilang kayak brand gitu. Cuma dia mau nge-push orang-orang yang belum beruntung. Belum beruntung, let's say kayak mungkin kayak juru parkir atau apa, yang orang-orang yang kurang. Nah dia akan mengedukasi bisnis, salah satu outputnya itu adalah si coffee. Jadi dia akan ngemodalin sampai ke gerobaklan atau apa. Oh iya. Iya, dan dia akan dia kayak mau bikin kayak crowdfunding kayak gitu-gitu segala. Itu deh. Iya, Kayaknya iya. cocok sama lu kayaknya. Buat ngobrol-ngobrol hal-hal kayak gitu. Karena memang basicnya sih kadang suka kebablasan juga Fajri kalau karena terlalu bersosial lupa bisnisnya gitu. Makanya ada si Bias nih bagian keuangan dia selalu wah sih jangan terlalu jauh kayak gitu katanya. Suka kayak gitu terus gitu ya. Jadi bagian bisnisnya sih biasa. Ayo si Bias. Gitu jadi saling gitu. Saling nutupin lah ya. Nah, Dri, lu kalau nge-create satu tim, lu akan nge-create seperti sport team, let's say sepak bola, atau family team? Sepak bola. Kenapa? Karena aku tuh punya filosofi tentang sepak bola sebenarnya sih. Oke, gimana? Kan suka main bola kan ya. Gimana? Filosofi kayak gimana? Kolektif. Oke. Kan main bola tuh kolektif. Kalau misalkan dari belakang ke tengah ke depannya tersusun gitu, ya gol gitu. But kalau lu underperform, ya lu cabut. Masih gimana? Iya, kalau menurut gue ya, bedanya antara sport team sama family team, karena kan ini banyak mungkin co-founder atau founder yang udah bikin DNA brandnya seperti itu. Nah kalau sport team itu contohnya kayak bola nih. Oh ini si back kiri lagi mainnya kurang bagus nih. Oh ada back kanan. Gak ada substitute-nya. Iya. Nah atau yang family team yang kayak bener-bener yang lu mau jelek mau apa, gua ajar terus. Nah lu akan lebih ke area mana di antara dua itu? Oh family itu bukan artinya bisnis keluarga bukan ya? Bukan. Oh oke. Lebih ke arah dia salah ya udahlah, nama juga dia. Oh aku kalau berbicara naturalnya family sih sebenarnya sih. Oke, terus? Karena memang kalau misalkan tadi ada yang salah, oke, dibiarin dulu. Nanti ngobrolin baik-baik. Oke, lu punya treatment sendiri. Kayak gitu. Nah, gimana caranya lu memaintain anak-anak lu di sini? Bukan partner-partner lu ya, tapi anak-anak lu yang di sini, sinopsis ini. Lucu sebenarnya sih. Lebih ke tadi sih, lebih ke apa ya? Kuncinya sih ngertiin kuncinya gitu. Oke. Jadi korban perasaan sebenarnya gitu. Korban perasaan. Wah, aku tuh tenang gitu perasaan. Tapi justru dengan seperti itu jadi biasa gitu. Oke. Nah dengan seperti itu aku ngertiin orang-orang yang ada di sini gitu. Akhirnya mereka juga jadi segan gitu gini karena ya aku nerima gitu. Tapi mereka akan improve improve baik atau buruk? Tetap baik. Oh, karena emang ada rules yang aku sampaikan juga gitu. Oh ya disampaikan. Aku benar-benar bisa ngebaca ruang gitu di mana diskusinya lagi A, lagi B, lagi C.
Karena ya belajar dari pengalaman juga gitu. Aku bener-bener setiap harinya ketemu orang baru gitu. Iya, lu coba ngeblend, Ah, coba gitu. memahami Iya. arah obrolannya dan lain-lain gitu ya. Banyak mendengar daripada ngobrol. Oh gitu. Di sini tuh banyak mendengar daripada ngobrol. Cuma sekali ngobrol dalam. Bener-bener banyak mendengar aja gitu. Karena ya nggak tahu sama sekali gitu. Nah bro, pola hiring lo kayak gimana sih bro? Orang-orang seperti apa yang masuk ke tim lo? Militan sih. Aku Dalam suka artian banget kayak orang gimana? militan. Contohnya? Bener-bener pride, loyal gitu. Hmm? Biasanya suka ada interestnya dari, wah kayaknya nih oke gitu. Berangkat dari hati sih banyaknya, tapi oke gitu. Tapi at the end hasilnya oke? Oke. 100% semuanya akan kayak Ya gitu? enggak lah, ini namanya juga manusia kan. Dan itu yang menurut lo, yang bikin lo klik sama orangnya dan lo terima buat jadi tim lo, itu apa? Dites dulu misalkan. Gue bikin event misalkan ya, terus lihat dari kerjanya gitu, oh, ternyata oke gitu. Bahkan ada yang namanya si sama si Arif ya. Dia tuh kan orang kuliah di Unjani ya, teman di sini gitu. Oke, Karena loyal gitu, sering kesini bawa bikin event di sini gitu. Oke, akhirnya aku bikin sponsor dikasih saham. Jadi gitu? Jadi aku tuh seneng banget kalau orang mikirnya kerja dulu baru mikirin cuan gitu, bukan cuan dulu gitu. Cuan dulu baru. Ada kayak gitu Baru kan ya, ya, mau ngobrol banyak misalkan, oh jelas gak nih katanya. Ya nggak ada yang jelas lah, mana jelas. Oke. Nah ini bro, ini kan perjalanan lo berarti secara brand itu kan udah 2 tahun. 2 tahun ya? Ya kan? Apa yang lo lihat di sinopsis di 10 tahun kemudian? Kayaknya gue udah jadi wali kota deh. Wih, hire gue jadi tim ses ya? Orang tahu ya. Apa yang lo lihat dari sinopsis? Sepertinya sih mimpinya sih ada di setiap kota sama sih, tapi second city Di Jawa Barat? di Jawa Barat, khususnya Jawa Barat. Oke. Sama kayak gini, pola-polanya kayak gini. Oke. Mimpinya kayak gitu. Wah keren sih. Lo harus ngelihat Kalimantan. Oh iya. Ya, lo harus ngeliat banget bro, Kalimantan. Kenapa? Pas gue kesana, secara kreatif industrinya itu, maaf sangat kurang. Kenapa? Setelah gue track, ya gue kalau nggak salah sebulan lebih lah di sana. Ya pertama dari tekanan orang tua, ya yang sukses itu adalah yang kerja di tambang, yang polisi, ya PNS, masih punya pola pikir kayak gitu, sehingga orang-orang yang punya apa ya, jiwa kreativitas tuh nggak ada wadahnya, dan itu mereka itu pasti udah dicap jelek. Alhasil mereka semua kalau larinya ke obat. Wah, harus ada ruang tuh. Iya. Pas ada ruang tuh. Ya, jadi menurut gue kayak sayang banget kalau lo emang menekankan itu hanya di Jawa Barat sih bro. Iya. Karena menurut gue sayang potensi lo sebenarnya bisa ngembangin ke beberapa wilayah lagi. Karena ya menurut gue kayak gue juga mikir, ya alhamdulillah ya gue lahir dan tumbuh gitu, walaupun gue gue dari Sumatera, cuma gue juga tumbuh juga di Jawa. Cuma kayak modelnya kayak Kalimantan, Sulawesi kayak gitu-gitu. Dan bahkan ada teman gue bro yang sekarang lagi di Papua, dia lagi bantu buat teman-teman di sana buat ngembangin karakternya. Itu ya di luar lebih parah bro. Parah banget. Pernah ditawarin di Bengkulu apa tuh, Creative Space, karena memang si Creative Space tuh lebih oke, ada gitu, hadir di kota yang penuh dengan keresahan gitu. Karena memang pasti ada sisi lainnya gitu, pasti ada orang-orang yang benar-benar timbul kreativitasnya karena si kotanya resah gitu. Tapi ya sayang banget gitu kalau ketika dia nggak bisa menyalurkan ide-ide kreatifnya dan dia dianggap gagal lah dalam hidup lah sama sekitarnya, ya larinya ke situ bro. Jadi mereka melewati fase mabok mungkin ya. Mereka langsung ke situ. Karena itu pun lebih murah bro. Kalau saya 1 butir itu ceban apa ya?
Jadi kayak mereka lebih memilih kayak buat lo kayak gitu. Wow. Sampai kayak lu buat kayak lo apa ya, kalau nentuin tujuan hidup lo atau apa, mereka udah nggak bisa. Kalau beberapa yang gue temuin dan gue ngobrol ya, susah sebenarnya bro. Karena mereka nganggap gue udah gagal, gue udah bukan nggak kerja di tambang, gue bukan PNS, bukan polisi, bukan apa. Oh, merasa gagal kalau nggak kerja di sana tuh ya? Ya mungkin tekanan orang tuanya juga. Karena kalau orang tua zaman dulu kan ya mungkin polanya seperti itu. Iya. Dan mungkin nggak adaptable banget. Tapi ada ya nggak di sana? Apa? Si ruang kreatif itu ada nggak? Jatuhnya Coffee sih, shop. yes. Oke. Jatuhnya mereka larinya ke coffee shop buat kayak discuss atau apa. Terakhir sih gue kesana itu di bulan Februari Februari 2020 itu masih 70 coffee shopnya. 70. Coffee shop di kota itu. Oh, sekota. Nah ya Banjarmasin, di Banjarmasin itu kurang lebih ada 70-an lah. Oh, lumayan ya. Atau sedikit sih itu? Sedikit banget karena kotanya luas banget. Oh iya ya. Iya. Dan benar-benar totally ya kreatif industrinya gue kurang banget sih bro. Makanya yang menurut gue visi lo sebenarnya bisa di-adaptable ke Iya. Indonesia. Ya. Siapa tahu dari wali kota kan jadi presiden. Oh iya. Iya. Nggak ada yang tahu ya. Oke, Dri, yang lo lihat Dri di Indonesia Dri 2045. Anjir. Apa yang lo pikirin? Yang katanya nih kan ada beberapa literatur, ada bonus demografi, bla 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 bla. Lo akan melihat kita itu kayak gimana? Terus terang aja ya, kalau Fajri itu benar-benar nggak pelek terlalu di teknologi gitu ya. Tapi aku tuh bermimpi tuh pengennya 2045 tuh baik lagi deh kayaknya. Balik lagi Ke zaman dulu secara kultur gitu, ada mainannya kayak gitu ya. Karena memang mungkin juga pasti ada batasannya gitu, secepat apapun gitu. Dan saat itu lu jadi presiden kali ya? Amin dong, amin. Kan dari wali kota dulu, ya kan, gubernur. 2045 berarti usia oke lah. Oke lah, cukup lah buat daftar ya. 40 tahun cukup. Oke, pertanyaan terakhir Jri. Menurut lo gagal itu penting apa nggak sih? Oh, Dan kenapa? Penting banget. Kenapa? Gue pikir lo orang nggak pernah gagal. Penting banget. Kenapa? Sebenarnya kan kalau Fajri sih seneng banget belajar dari pengalaman sebenarnya. Karena real gitu. 2013 pernah buka di Gerobak Fajri itu. Oh gitu? Iya, Di pernah mana? usaha di daerah Babat tuh sama usaha kayak nasi goreng kencur, terus tuh Indomie gitu. Karena emang basic itu senang usaha gitu. Oke. Ya, ngumpul anak-anak bayar yang utang dan lain-lain berdasarkan asal kekeluargaan, pertemanan. Oke, tapi terus? justru fun gitu. Bulan puasa jualan kolak, jualan es kelapa, gitu, gorengan, kayak gitu-gitu, ayam goreng gitu. Emang seneng jualan. Kenapa gagal itu penting? Ya bisa kebentuk. Oh, membentuk Bisa jadi pribadi kebentuk. lu sekarang ini. Karena memang karena kebetulan Fajri tuh suka baca buku tuh setahun inilah. Nggak pernah baca buku gitu ya. Bener-bener real aja belajar dari pengalaman gitu. Oke. Dan gagal semua. Dan jangan-jangan yang juga gagal, jangan-jangan gitu. Ini tuh lagi proses gagal, jangan-jangan sehingga aku tuh belajar aja terus gitu. Jadi emang mesti gagal gitu. Oke. Biar belajar gitu. Biar belajar dan Karena kan improve lo ya. karena kuncinya kan nggak ada yang benar-benar benar gitu, semua kan belajar. Iya benar. Terus aja belajar. Iya. Kan banyak juga orang apaan sih sinopsis tuh katanya gini harusnya nih gini. Iya, aku juga belajar gitu. Oke. Jangan-jangan gitu kan udah tahu kan semua tentang pandangan gitu. Iya, tergantung orang juga sih. Bro. Iya sebenarnya. Cuma kalau aku seneng banget belajar dari kegagalan. Oke, baik itu kegagalan lu sama kegagalan orang lain kali bro. Iya. Makanya lu seneng denger. Aku seneng denger. Oke. Menarik. Aku juga kalau ngobrol juga kalau misalkan
udah benar-benar deket banget, aku pasti ngobrol. Ya seadanya sih ngobrol juga. Dibatasin lah. Oke bro, YouTube ini kan akan jadi jejak digital lah ya. Iya. Di lo bisa ngasih apa ya, mungkin ucapan buat diri lo 5 tahun atau 10 tahun lagi gitu ke Ini ya? teman-teman. Iya. Tetap menjadi apa adanya sih. Oh, bukan ada apanya. Bukan. Tetap sederhana ya. Kalau misalkan kita berbuat baik pasti kebaikan juga yang datang sebenarnya. Ya. Simpel itu saja. Oke guys, kita pamit dulu guys. Jangan lupa untuk kalian subrek dan juga nyariin loncengnya. Oke, thank you banget Jri ya. Siap, bro. Ya sukses selalu Jri ya. Siap. Nanti kapan-kapan kita harus sering collab sih. Siap. Gue Ical, pamit dulu ya.